A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbar min dhalik فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfadluna. Jadi sahur di waktu azan subuh itu ada banyak hadis yang mengungkapkan. Ada hadis yang mengungkapkan diperbolehkan, tapi berhati-hati jangan sampai azan subuh itu selesai. Dan ada juga hadis yang mengungkapkan tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulan saya itu lebih baik puasa sahur itu sebelum insya. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Nabina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku,
sahabat dakwah, sahabat surga. Di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, tepatnya di ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Makan dan minumlah, kata Allah, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang yang putih dan benang yang hitam itu di waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Dinda, santriwati dari pesantren Darul Hikmah, Taman Pendidikan Islam, mengatakan dalam sebuah pertanyaan, apakah bersahur saat azan itu dikumandangkan sah atau tidak puasanya? Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, inilah Ramadan University, Universitas Ramadan atau Madrasatul Ramadan yang dihadirkan oleh TV kesayangan kita, yaitu Evarina TV. TV yang kemudian lebih memprioritaskan berita-berita yang ada di daerah Sumatera Utara. Wajah Sumatera Utara tergambar dari etalase apa yang ditampilkan di TV kesayangan kita, Evarina TV. Sahabatku, pertanyaan awal dari Dinda ini tentu menggelitik kita sebagai bagian rangkaian kita berpuasa. Kalau melihat dari apa yang termaktub ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 187, tidak tersebutkan memang khusus kata-kata subuh. Tapi ulama bersepaham bahwa kata-kata minal fajar itu adalah sholat subuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika azan masih mengkonsumsi makanan maka puasanya tidak sah. Maka ada namanya imsak. Imsak adalah 10 menit waktu sebelum azan yang kemudian diatur di dalam ibadah puasa. Dan di jadwal itu akan ada jadwal imsakiyah namanya. 10 menit sebelum azan. Dalam rangka apa? Al-wiqoyah. Kehati-hatian kita agar tetap terjaganya puasa kita sejak akhir daripada sahur dan sampai waktu berbuka itu. Adapun dalam riwayat hadis Abu Daud disampaikan bahwa jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Maka dengan dalil ini mengatakan tidak ada masalah ketika tidak sengaja terdengarnya azan dan kita masih mengkonsumsi sesuatu, maka tuntaskanlah. Atau ada dalam pandangan yang lain, seteguk air yang ditegukkan ketika awal azan berkumandang karena ketiduran dan kelalaian lainnya masih diperbolehkan. Ini adalah dua pendapat. Walaupun pendapat yang paling masyhur adalah sama sekali jangan sampai ketika azan berkumandang kita masih mengkonsumsi makanan. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, apa pesan penting yang coba kita petik ya dari sahur dan waktu yang ditetapkan? Ada waktu berpuasanya, ada waktu imsaknya. Bahwa Islam mengajarkan hidup yang disiplin, hidup sesuai waktu, hidup yang menghargai waktu. Wal asr, demi masa atau demi waktu itu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia pasti akan berada di dalam banyak kerugian dalam kehidupannya, kecuali orang-orang yang mengisi dari setiap nafas hidupnya
illalladzina amadu, nilai-nilai keimanan. Kecuali orang yang kemudian mengisi dalam setiap paruh kehidupannya, nafas kehidupannya adalah amal-amal kebaikan. Puasa mengajarkan kita, hidup ya harus disiplin. Kapan sahurnya dan kapan berbukanya, itulah kita di dalam berpuasa. Mengawali kita masuk sekolah, kelas 1 SD misalnya. Kapan sahurnya di kelas 1 SD? Kapan berbukanya? Nunggu 6 SD sampai tamat sekolahnya di kelas 6. Jangan berhenti di tengah jalan. SMP diawali kelas 1 SMP-nya sampai kelas 3. SMA juga sama. Sahabatku, semua kehidupan ada waktu datangnya dan ada waktu pulangnya. Semua kehidupan ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha awal tanpa ada yang mengawali. Dialah Allah yang maha akhir tanpa ada yang mengakhiri. Semoga dengan puasa ini yang dihantarkan oleh Ananda Dinda kita, setiap jiwa daripadanya menghargai waktu yang dijalaninya. Karena pribadi-pribadi yang besar dengan kesuksesannya adalah pribadi yang mampu mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasayfa. Al-waktu kasayfi in lam taqta'hu qata'aka. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, waktu itu seperti pedang, dan ketika engkau tidak mampu menggunakannya dengan baik, maka pedang itu akan menggilas lehermu dan kehidupanmu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang berjanji atas nama wasa wal asr. Duhai Allah yang berjanji atas nama jiwa wan nafs. Duhai Allah yang berjanji atas nama matahari yang kau ciptakan wasyams. Dalam paruh kehidupan kami, bimbinglah jalan kehidupan kami adalah hamba-Mu yang kemudian mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Saat hidup, dia hidup dalam kehidupan yang berbakti kepadamu dalam setiap nafasnya dan menorehkan kesolehan dalam setiap waktunya. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.